Sahabat SDP, kita berjumpa lagi. Kali ini saya berdiri di sebuah pohon yang saya sebut sebagai pohon ilmu, gitu ya, karena ini pohonnya, kemudian ada buahnya berupa ilmu. Ilmu yang dihasilkan dari penelitian yang dikerjakan oleh mahasiswa doktor yang udah lulus dan digantung di sini menggambarkan sebuah institusi pendidikan yang berbuah. Buahnya apa? Buahnya berupa ilmu yang dapat digunakan untuk kemajuan bersama, digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan pohon ini, begitu ya, maka topik yang kita bicarakan pada hari ini berhubungan dengan institusi pendidikan juga, sekolah pada khususnya, gitu ya. Jadi di samping sekolah, siswa, ada juga banyak siswa saat ini yang juga beraktivitas di bimbel. Jadi mereka join dengan bimbel dan pertumbuhan bimbel di Indonesia cukup pesat, gitu ya. Orang bilang bimbel tumbuh seperti jamur di musim hujan, begitu. Masuk akal juga sih dengan berbagai macam persaingan dan sebagainya. Pertanyaan masuk di Quora, pertanyaan begini, apakah bimbel bisa menggantikan sekolah? Itu topik yang akan kita bicarakan pada hari ini. Dan jika ini adalah kali pertama Anda menyaksikan saya, gitu ya, membahas tentang dunia pendidikan, itu berarti Anda belum pernah mengenal kanal YouTube yang bernama Seputar Dunia Pendidikan, juga sebuah ruang di Quora yang bernama Seputar Dunia Pendidikan. Tujuan saya adalah mengumpulkan berbagai macam isu seputar dunia pendidikan yang dapat kita pakai bersama untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Kita akan bahas setelah itu. Ya. Ketika kita bicara tentang pendidikan, maka sebenarnya pertanyaan paling penting adalah bagaimana, gitu ya, kita melihat apakah tujuan pendidikan. Dan jawaban dari pertanyaan yang sifatnya reflektif ini sangat mempengaruhi bagaimana seseorang menjalani masa sekolahnya, bagaimana seseorang menjalani masa pendidikannya, atau bagaimana seseorang menjalani masa pelatihannya. Kalau kita mau perluas, gitu ya, bukan sekedar sekolah sebuah pendidikan yang berapa 6 tahun, 3 tahun, mungkin juga sebuah pelatihan singkat 3 bulan dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika seseorang itu punya orientasi pada ilmu, maka dia akan mempelajari dengan baik apa yang diberikan, karena dia ingin menguasai ilmu yang disampaikan. Tetapi ketika orientasi itu pada sebuah gelar, maka tujuannya yang penting dapat gelarnya beres, gitu, terus lupain aja semuanya, gitu. Dan ini menjadi sesuatu yang kita patut renungkan. Mungkin sahabat SW perlu pause sebentar videonya untuk memikirkan selama ini apa yang kita pikirkan terkait dengan tujuan sebuah pendidikan. Terkait dengan tujuan pendidikan, begitu ya, sebenarnya, gitu ya, ketika tujuan pendidikan itu diorientasikan pada urusan nilai, maka saya berani mengatakan, gitu ya, saya berani mengatakan bahwa bimbel bisa menggantikan sekolah. Mengapa? Karena rata-rata konsep yang ada di bimbel selama ini, menurut saya, bimbel sangat berorientasi pada nilai siswa. Jadi, bimbel dianggap lebih efektif daripada sekolah karena lebih sukses, gitu ya, membawa siswanya untuk lulus UN, lulus UTBK, lulus SBMPTN misalnya, lulus berbagai macam tes-tes dan sebagainya yang dianggap rumit dan dianggap sulit untuk bisa ditembus seperti itu. Dan paradigma inilah yang menurut saya membuat orang mulai bertanya-tanya, jangan-jangan kita bisa menggantikan sekolah dengan bimbel. Artinya jangan-jangan daripada masukin ke sekolah, masukin bimbel aja, lebih efisien dan sebagainya. Apakah itu yang melatar belakangi pertanyaan ini? Saya tidak tahu, tetapi itu dugaan saya. Selama ini, kalau kita bisa mengatakan bahwa bimbel bersaing dengan cukup ketat, gitu ya,
bimbel yang punya jaringan di berbagai macam kota besar gitu ya, dianggap sebagai bimbel yang cukup besar. Mereka punya sistem yang lebih rapi tentunya, dan harapannya juga lebih lebih bonafit seperti itu. Dan persaingan bimbel yang sangat ketat ini membuat para pengelola bimbel memikirkan bagaimana mendapatkan siswa untuk bimbelnya dengan lebih banyak begitu. Dan dalam pengamatan saya, persaingan ini terutama terkait dengan cara cepat yang ditemukan begitu ya oleh berbagai macam bimbel. Cara cepat ini bahkan sempat disampaikan gitu ya kepada para siswa bimbelnya, tidak boleh diajarkan atau tidak boleh dibagikan kepada orang lain di luar bimbelnya seperti itu. Dan memang saya akui gitu ya, cara-cara cepat yang disampaikan, cara-cara yang diajarkan oleh bimbel ini memang betul-betul cara yang cukup cepat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Sehingga hampir bisa dikatakan gitu ya, seseorang bisa menyelesaikan sebuah soal dengan cepat dan tepat gitu ya, walaupun tidak menguasai materinya dengan baik. Nah, permasalahannya adalah di dalam pemahaman saya gitu ya, setiap cara cepat yang diberikan kepada siswa itu tidak mengakomodasi konsep sama sekali. Artinya ketika kita membaca sebuah soal dan soal itu ada ceritanya dan sebagainya, maka siswa tidak akan berkonsentrasi untuk memikirkan konsep apa yang harus saya pakai untuk menyelesaikan ini. Tetapi pikirannya melayang-layang, ini kira-kira cara cepat apa yang cocok? Seperti itu. Jadi lebih ke arah hafalan begitu. Cara cepat ini lebih menekankan pada hafalan. Jadi rumusnya banyak biasanya. Artinya kalau masalahnya begini, rumusnya ini gitu ya. Kalau masalahnya seperti itu, maka pakai yang itu rumusnya begitu. Ini menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Artinya apa? Artinya siswa itu belajar bukan berdasarkan sebuah permasalahan gitu ya, bukan berdasarkan konsep yang ada, tapi berdasarkan hafalannya. Celakanya adalah saya kok yakin begitu ya, bahwa cara cepat itu tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan. Artinya cara cepat itu dibuat untuk hal-hal yang sering ditanyakan dalam ujian, sehingga sepertinya memang bimbel ini cukup berjaya untuk hal ini. Dan disitulah kita melihat bahwa cara cepat memang betul-betul efektif untuk menarik siswa belajar, dan ya biasanya mereka sudah forget it gitu ya tentang berbagai macam konsep yang ada. Mungkin di antara sahabat SDP atau mungkin ya Anda mungkin ada yang pertama kali mendengar tentang hal ini, dan mungkin Anda juga mengelola bimbel atau punya les privat sebagainya, mengatakan bahwa tidak begitu kok gitu. Bimbel saya juga mengajarkan konsep kok. Ya mungkin bimbel juga mengajarkan konsep, tetapi ketika bimbel mengajarkan konsep dan pada saat yang sama bimbel juga mengajarkan cara cepat, pertanyaannya adalah mana yang dipilih oleh siswa? Rata-rata siswa berkembang, dia tumbuh di dalam pemikiran bahwa teori itu tidak penting, gitu ya. Konsep itu tidak penting, karena yang penting adalah bagaimana saya bisa menyelesaikan sebuah soal. Itu yang menjadi tujuan siswa selama ini. Dan dengan mengatakan bahwa bimbel saya tidak begitu kok, tetap mengajarkan konsep kok, tapi ngapain tetap diajarkan cara cepat seperti itu. Dan kecenderungan siswa, bukan siswa ya, kecenderungan kita manusia gitu ya, secara umum lebih suka cara yang mudah, lebih suka cara yang instan, lebih suka cara yang cepat. Sehingga konsep yang diberikan di dalam bimbel, kalau toh memang diberikan, itu hanya sebuah sebuah formalitas yang dipakai untuk menunjukkan bahwa kami di bimbel kami, di les-lesan saya gitu ya, kami memberikan konsep. Walaupun ketika menyelesaikan permasalahan, mereka cenderung untuk mengedepankan cara cepat yang tadi saya sampaikan. Cara cepat, seperti saya sampaikan, mendorong siswa lebih ke
ke menghafal gitu ya, bukan memahami sebuah konsep, tapi menghafal berbagai macam aturan. Jadi siswa itu punya banyak gitu ya, punya banyak aturan di benaknya. Kalau belajar tentang hukum Newton gitu ya, misalnya di dalam fisika, maka jika soalnya begini maka begitu, jika tipenya begini maka begitu, jika begini maka begitu. Ada sebuah aturan yang isinya jika bla 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 maka bla 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 begitu. Dan aturannya cukup banyak aturannya. Menurut saya dengan aturan cukup banyak ini, maka sekali lagi cara cepat cenderung gitu ya, cenderung untuk membuat siswa menghafal dan bukan memahami. Padahal dengan menguasai konsep dengan baik, maka semua cara cepat yang diajarkan itu menjadi masuk akal dan tidak perlu dihafalkan sama sekali. Ini menjadi sebuah, menurut saya sebuah bukan revolusi, tetapi sebuah cara belajar yang lebih efektif. Kenapa? Karena dengan mengerti dan memahami konsepnya, maka semua cara cepat yang disampaikan tadi menjadi tidak berguna lagi. Dan siswa bisa lebih bebas menyelesaikan berbagai macam soal yang ada dengan tipe yang bervariasi, dan itu jauh lebih baik. Selain itu, cara cepat biasanya gitu ya, menekankan pada penggunaan rumus yang sangat banyak. Orang bilang bejibun rumusnya begitu ya. Padahal rumus-rumus itu adalah rumus standar, rumus-rumus yang diturunkan dari rumus standar dengan berbagai macam asumsi yang dimasukkan sehingga memunculkan rumus yang sepertinya baru. Tapi sebenarnya tidak. Itu rumus yang sudah baku, yang diolah ulang berdasarkan kondisi dan asumsi yang ada. Menariknya adalah dengan menguasai konsep dengan baik, maka sebenarnya rumus yang banyak itu gitu ya dapat diturunkan dengan mudah. Rumus yang begitu banyak bisa dilupakan saja, cukup mengingat rumus yang rumus dasarnya gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau sering dipakai pasti ingatlah rumus dasar yang sering dipakai itu gitu ya, tidak perlu dihafalkan. Tetapi memang gitu ya, untuk bisa menurunkan rumus menjadi rumus cara cepat tadi diperlukan penguasaan konsep yang baik. Dan ya di sini adalah permasalahan yang kita hadapi. Tidak semua siswa mau belajar dari sebuah konsep. Dan siswa cenderung memilih cara menghafal. Artinya hari ini belajar buat besok begitu lembar ujian diberikan ya hilang semua hafalannya. Nanti ketika akan UNAS misalnya, maka berusaha untuk menghafal lagi. Dan apakah model seperti ini yang akan kita terus pertahankan dalam pendidikan di Indonesia? Tentu tidak. Sebenarnya cara cepat ini juga didukung begitu ya dengan model ujian yang dipakai saat ini. Kenapa? Karena cukup banyak model ujian yang sekarang ini dipakai di UN, di SBMPTN misalnya, di UTBK, rata-rata lebih menekankan pada kecepatan dan ketepatan gitu ya. Jadi butuh cepat dan tepat seperti itu. Sehingga kalau menggunakan konsep, maka harus baca dulu pelan-pelan untuk mengerti apa maksudnya, kemudian dipikirkan pakai konsep yang mana dan sebagainya. Kok cara cepat lihat begini, oh ya ini polanya begini, maka pakai cara cepat ini, rumusnya begini dan sebagainya, ketemu jawabannya. Mungkin yang pakai konsep baru mulai menghitung, yang cara cepat udah selesai, seperti itu. Dan cukup banyak juga, masih cukup banyak soal-soal yang sifatnya hitungan gitu ya, hanya sekedar menguji kemampuan siswa untuk menghitung tanpa mengetahui sebenarnya artinya apa sih yang sedang dihitung itu gitu. Dan ya sekali lagi dengan berbagai macam situasi yang ada saat ini, maka siswa cenderung memilih cara yang gampang. Cara cepat aja. Dan setahu saya, sekolah tidak mengajarkan cara cepat. Sehingga disinilah gitu ya celah yang dimanfaatkan oleh para pengelola bimbel untuk bisa mempromosikan. Ayo ke tempat saya saja belajarnya. Kamu belajar cara cepat, lebih efisien dalam menyelesaikan permasalahan, lebih cepat dan jawabannya juga tepat. Seperti itu. Satu hal yang menjadi keprihatinan saya adalah ketika
konsep ini diabaikan di dalam sistem pendidikan nasional, maka generasi bangsa Indonesia tumbuh menjadi generasi yang instan, generasi yang jago menghitung tanpa tahu artinya, generasi yang jago untuk mendapatkan hasil yang diinginkan gitu ya tanpa tahu artinya. Dan ini menjadi sebuah pergumulan yang cukup besar menurut saya di era global saat ini, karena pertanyaan adalah apakah SDM dari Indonesia bisa bersaing dengan SDM dari negara lain? Ini sebuah pertanyaan refleksif juga yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ya saya akan berubah kalau orang lain berubah begitu. Saya akan berubah ketika teman saya juga berubah. Kita perlu ingat bahwa perubahan dimulai dari kita pribadi. Berdasarkan UUD 45, begitu ya, pembukaan UUD 45 dikatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu saja jalannya begitu ya lewat sekolah sebagai sebuah institusi yang ditunjuk pemerintah, entah itu sekolah negeri atau sekolah swasta, untuk menyelenggarakan pendidikan yang bertanggung jawab. Artinya adalah sebuah pendidikan yang mengajarkan sesuatu dengan benar. Dan ketika kita mengajarkan dengan benar, maka yang kita ajarkan itu pasti berdasarkan dari sebuah konsep. Ketika bimbel bersaing untuk mendapatkan siswa dengan mengedepankan cara cepat, maka saya melihat bimbel tidak bisa menggantikan peran sekolah. Justru sekolah ini yang harus di-upgrade begitu ya, supaya bisa memberikan sebuah metode pengajaran yang menarik siswa untuk belajar. Dan siswa juga mesti berubah gitu ya. Siswa mesti berubah, orang tua juga mesti diperbaiki pandangannya, juga guru, juga pengelola sekolah, pemilik sekolah, yayasan tertentu misalnya, terutama juga dari pemerintah. Artinya ini bukan sekedar sebuah PR yang dikerjakan satu orang saja atau beberapa orang, tetapi setiap orang mesti punya kontribusi dalam memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia. Masih terbuka gitu ya, cukup terbuka kolom komentar. Jika ingin berkomentar, silakan berkomentar supaya kita bisa saling belajar, saling memahami satu sama lain, saling memperkaya satu sama lain. Karena itulah tujuan saya membuat channel ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita jumpa di lain kesempatan.